Yang pertama adalah talayun. Apa? Talayun, santun. Kita di dalam berharokah, walaupun geloranya luar biasa, siap mati di medan juang tadi, tetapi harus dalam menyampaikannya talayun. Apa talayun? Santun. Santun tapi ngena. Terlalu santun husnudon jangan. PWI ini bedanya sedikit aja. Kalau NU sekarang ini husnudon, kalau PWI hakul yakin Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Yai Muhammad Nasir sedang pidato atas nama Surya, Rois Surya PCNU Blora, maka dia kalau ditanya, Yai gimana nasab Balawi? Anda bertanya pada saya, apakah saya sebagai Rois Surya Blora PCNU atau sebagai kesepuan PWILS? Kalau kata yang nanyanya, saya bertanya atas nama Surya PCNU. Kalau atas nama Rois Surya PCNU, maka husnudon. Kalau atas nama kesepuan PWI, kalau atas nama kesepuan PWI hakul yakin bahwa Balawi bukan keturunan Nabi walau aftal muftun. Begitu jawabnya, Yai. Insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi kalau orang memperhatikan, kalau ketum lagi ngomong nasab itu, lihat wajahnya. Itu gaya-gayanya orang ledek itu. Husnudun aja itu ngeledek itu, tapi nggak ngerti orang diledek itu, malah seneng. Ada yang diledek dapat duit lagi. Yang kedua, tatawu. Apa? Tatawu, harus sukarela. Orang masuk PWI nggak ada yang maksa. Bukan karena kita dilantiknya di gedung DPRD seperti hari ini, dihadiri oleh Bapak Bupati, wakilnya, dan juga mantan Bupati, oleh para anggota dewan, bukan berarti kemudian kita yang jadi anggota ini dipaksa oleh mereka. Tidak. Kita ini PWI tatawu dengan sukarela. Makanya mukibin itu adalah calon-calon mad'u kita. Jangan dibenci. Mukibin itu harus kita sayangi, karena untuk mereka lah kita ada. Kalau nggak ada mukibin, buat apa ada PWI? Cukup NU. Tapi karena ada mukibin yang harus kita selamatkan, jiwa mereka, mental mereka yang terjajah, hidup mereka yang secara ilmu akidah mau ke surga aja harus ngikut-ngikut kepada orang, kepada manusia yang tidak diajarkan di dalam agama Allah. Orang-orang menunduk setunduk-tunduknya kepada manusia, jangankan hartanya, kadang-kadang istrinya diminta juga dia berikan. Untuk merekalah PWI ada, untuk merekalah kita berjuang. Maka kita jangan menganggap mereka musuh, tetapi menganggap mereka adalah medan juang kita. Merekalah mad'u, orang yang kita ajak, orang yang kita selamatkan. Makanya kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung, tapi yang daftar Balawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia.
ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah, adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'lawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Ba'lawi. Kita lihat. Tapi kalau yang dibukanya, silakan seluruh pemuda Indonesia. Saya yakin, terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu kan perang kabeh, ngerisikaken. Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting, tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina, pinggir-pinggirnya ada Iran, bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya. Orang berjihad itu ada syurut, ada arkan, bos. Mata yajibul jihadulana. Kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal. Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita. Saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin, maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya 2 pasukan, kita perang di sana siap musuh. Lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam. Kalau tidak ada istinfarul imam digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh. Negara kita tidak diserang,
tidak ada iltiqa'us shaffain. Kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo. Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora, mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk? Paling kita orang pakai suwuk, jimat al-aufaq KB. Ada kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-aufaq dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih, bukannya istrinya dokter tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Dan ini kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini ada taktik tersendiri, bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang memikirkan, kalau misalnya kita mau membantu Palestina, dengan cara apa yang bermanfaat? Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Coba contoh PBNU itu cerdas dalam masalah Palestina. Dia undang itu dari Palestina, pimpinan Palestina baru sehari atau 2 hari, dibiayai oleh PBNU, dibelikan tiket, disiapkan keamanan, suruh datang ke PBNU. Kemudian ditanya itu orang-orang Palestinanya, perwakilan dari negara Palestina, apa yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama? Kita NU sudah ngirimin miliaran rupiah langsung ke yang berhak, bukan seperti yang lain buka-buka donasi di mana-mana, taunya bukan untuk Palestina, untuk ISIS. Seperti ACT itu, ACT 2000 berapa itu telah terbukti bahwa dana-dana yang katanya untuk Palestina, dana-dana yang katanya untuk kemanusiaan, ternyata dikirimkan untuk ISIS, organisasi teroris yang mengacak-ngacak saudara Islam kita, yang mengadu domba antara Sunni dan Syiah yang ada di Syria. ISIS hancur, diganti oleh Jabhatun Nusrah itu di Suriah. Jabhatun Nusrah hilang sekarang baru 2 hari. Yang namanya apa? Tahrirus Syam, HTS, Hizbut Tahriris Syam, Partai Pembebasan Syam. Sama aja ini ISIS ini. Dia ini cucunya ISIS. ISIS punya anak Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah punya anak sekarang adalah HTS, Hizbut Tahriris Syam. Dia rebut itu istananya Bashar al-Assad. Kenapa? Karena politik global pada Arab Spring 2011-an itu tidak berhasil mendongkel kekuasaan Bashar al-Assad. Seperti Irak dihancurkan Saddam Hussein, kemudian Husni Mubarak, kemudian di Libya Muammar Gaddafi dihancurkan oleh kekuatan global. Tapi Bashar al-Assad kekeh, kuat dan kokoh. Kenapa? Dia seorang sayyid, dia keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashar al-Assad difitnah, dia adanya itu asyhadu an la ilaha illa Ali segala macam, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ini geopolitik global. Nggak paham kita, maka bantuan yang katanya untuk jihad, untuk kemanusiaan, ternyata masuknya ke organisasi teroris.